Petugas Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Selatan bersama Dinas Perhubungan Kecamatan Kebayoran Lama berupaya mengevakuasi mobil milik warga yang tercebur ke dalam waduk di Perumahan Pekerjaan Umum Pasar Jumat Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat petang. 2 unit derek milik Dinas Pemadam Kebakaran dan Disub Kecamatan Kebayoran Lama dikerahkan guna mengeluarkan minibus yang dikendarai oleh lansia berinisial H berusia 72 tahun dari dalam waduk. Diduga pengemudi kurang konsentrasi saat berkendara. Petugas rescue pemadam kebakaran Sudin Jakarta Selatan mengatakan, kedalaman waduk dan tingginya tanggul membuat proses evakuasi berjalan lama. Kendalanya ini kan tanggulnya ini juga terlalu tinggi, jadi kita nggak bisa langsung tarik aja. Jadi kita harus ngangkat, baru kita keluarkan dari danau PU ini. Karena di danau PU ini kedalamannya juga lumayan tinggi untuk tanggulnya, seperti itu. Setelah 3 jam lebih, akhirnya petugas berhasil mengevakuasi kendaraan naas tersebut dan langsung dibawa pemiliknya ke bengkel. Sementara untuk korban, saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit terdekat. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Papan reklame setinggi 10 meter ini roboh di Jalan Raya Sawangan Parung Bingung, Depok, Jawa Barat. Peristiwa ini menyebabkan arus lalu lintas tersendat. Papan reklame roboh saat curah hujan deras disertai angin kencang yang melanda sejumlah kota Depok. Petugas pemadam kebakaran Kota Depok yang datang ke lokasi pun berupaya mengevakuasi material papan reklame yang roboh. Tak ada korban luka maupun korban jiwa dalam peristiwa ini. Papan reklame roboh juga menimpa sebuah kendaraan minibus. Kurang baiknya konstruksi papan reklame ini juga menjadi faktor papan reklame tersebut roboh. Jam setengah 5. Setengah 5? Iya. Itu gimana tiba-tiba anginnya kencang atau gimana tadi Pak? Angin petir itu kencang. Ya. Kencang banget angin Ya. tadi? Ada mobil ketimpa atau gimana tadi? Ada mobil satu warna putih, dia langsung jatuh aja. Untung jatuhnya pelan, dia muter dulu. Akibat insiden ini, kendaraan yang melintas harus melaju secara bergantian lantaran material papan reklame hampir menutupi separuh badan jalan. Petugas langsung berupaya mengurai kepadatan lalu lintas. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, isak tangis ibu dari korban tewas kebakaran toko bingkai di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan tidak terbendung saat mencari jenazah putrinya. Diketahui sang putri bekerja sebagai ART di toko bingkai tersebut. Sri Danuningsih tak henti-hentinya menangis dan tertunduk meratapi putrinya Tiara yang menjadi korban tewas dalam peristiwa kebakaran ruko bingkai di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Tiara diduga baru bekerja di toko bingkai sejak 8 April lalu dan berencana pulang ke kampung halaman dalam waktu dekat. Ngantiin yang mbak pulang temen aku. Terus? Dia mau kemana? Namanya siapa Bu? Anaknya Bu? Tiara. Sebelumnya, kebakaran menghanguskan sebuah ruko penjual bingkai di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada 18 April lalu. Diduga kebakaran disebabkan semprotan bensin pada kayu ring yang lokasinya dekat dengan kompresor sehingga ledakan tak terhindarkan. Akibat peristiwa ini, 7 orang tewas terbakar. Dari Jakarta, dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui update terkini terkait peristiwa kebakaran yang menewaskan 7 orang di Mampang, kita langsung saja bergabung dengan rekan Ayu Pratiwi di rumah duka di kawasan Grogol dan Wendah Nurah dari lokasi kejadian di Mampang, Jakarta. Kita ke rekan Ayu terlebih dahulu. Halo, selamat siang Ayu. Bagaimana suasana rumah duka korban kebakaran ruko Mampang pada siang hari ini? Selamat siang, Baby Aldi dan juga pemirsa. Situasi ataupun suasana di rumah duka Agung di kawasan Grogol, Jakarta Barat ini memang diselimuti dengan duka yang amat berat dan juga diiringi dengan isak tangis dari keluarga yang datang untuk melakukan doa bersama. Adapun memang keluarga baru saja berdatangan sejak jam 9 tadi pagi dan kami memantau di sini sejak jam 6 memang tidak ada persiapan yang khusus. Tadi kami hanya melihat ada 3 orang saja dari anggota keluarga dan kami tidak bisa menampilkan tayangan kepada Anda pemirsa. Kami mohon maaf sekali karena memang dari pihak keluarga
menyatakan tidak ingin direkam ataupun tidak ingin diambil gambarnya. Dan adapun untuk jenazah sendiri memang sudah tiba di Rumah Duka Agung ini pada jam 1 dini hari, dan dari pihak Rumah Duka menyiapkan waktu sebanyak 5 hari untuk nantinya diadakan persemayaman ataupun doa bersama ataupun nantinya sanak keluarga yang ingin berbelasungkawa dan ingin melihat langsung. Namun kami tidak mengetahui secara pasti nantinya jenazah-jenazah ini kapankah akan dilakukan pemakaman, karena sejatinya memang hingga saat ini dari keluarga masih amat sangat berduka yang sangat dalam sehingga masih belum dapat didapatkan keterangan ataupun belum dapat dimintai keterangan. Dan memang sejatinya kecelakaan ataupun kebakaran ini memang sudah menewaskan sebanyak 7 orang dan memang mengakibatkan 6 diantara juga luka-luka, dan 7 orang ini memang dikatakan pemirsa bahwa 4 orang yang disemayamkan di Rumah Duka ini merupakan keluarga inti yang terdiri dari anak-anak berusia 8 tahun dan mirisnya ada bocah ataupun balita yang berusia 2 tahun dan disertai dengan kedua orang tuanya. Sementara demikian kembali ke studio. Baik, terima kasih Ayu Pratiwi atas laporan Anda. Kita tahan terlebih dahulu dari Rumah Duka, kita menuju ke Mampang, Jakarta Selatan. Ada Wendah di sana. Halo, selamat siang Wendah. Kita ketahui bahwa kebakaran kemarin di Ruko Mampang, Jakarta Selatan mengakibatkan 7 korban meninggal dunia dan 6 orang luka-luka. Hingga saat ini apakah Anda sudah mendapatkan informasi mengenai penyebab pasti kebakaran? Ya, selamat siang Baby, Aldi, dan juga pemirsa, melaporkan langsung dari lokasi kejadian kebakaran yang menghanguskan satu buah toko bingkai foto di Jalan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan yang mengakibatkan 7 orang meninggal dunia dan 6 korban lainnya mengalami luka-luka. Kebakaran yang terjadi pada Kamis malam sekitar pukul 19.30 dan baru bisa dipadamkan pada Jumat pagi. Ini diduga terjadi karena ada salah satu korban, yakni inisial S, ini sedang menyemprotkan cairan yang mengandung bensin pada bingkai foto kayu. Ini untuk mencegah adanya rayap, dan di waktu yang bersamaan ini ada salah satu karyawan yang sedang membetulkan kompresor sehingga tiba-tiba percikan api ini muncul kemudian menyebar dan juga membesar, dan api ini sudah bisa dipadamkan sekitar pukul 5.30 pada Jumat pagi, dan pada pukul 6.30 polisi ini mulai menyisir untuk pencarian korban, dan pada pukul 6.30 korban ditemukan di salah satu ruangan di lantai 2. Dan berdasarkan informasi yang kami terima dari ke-7 korban yang meninggal ini diantaranya ada 1 orang pemilik, 1 orang anak dari pemilik, 2 orang ini cucu dari pemilik, dan 3 orang lainnya merupakan asisten rumah tangga. Dan sejumlah upaya dari pihak kepolisian juga ini sudah dilakukan, diantaranya cek TKP, pengamanan TKP, memadamkan api bersama 27 unit pemadam kebakaran, pengamanan dengan warga setempat, dan juga pengamanan arus lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan. Dan berdasarkan informasi yang kami terima, hari ini akan diadakan olah TKP secara menyeluruh dari pihak kepolisian. Namun terpantau hingga saat ini belum ada tanda-tanda kedatangan dari pihak kepolisian, dan kami juga belum mendapatkan informasi lebih lanjut apakah olah TKP ini jadi dilaksanakan pada hari ini atau tidak. Namun berdasarkan pantauan kami dan informasi yang kami dapatkan di lokasi ini masih basah sehingga belum memungkinkan untuk dilaksanakan olah TKP secara menyeluruh. Namun kami masih menunggu informasi lanjutnya dari pihak kepolisian untuk olah TKP ini jadi dilaksanakan pada hari ini atau apakah akan diundur. Sementara demikian informasi yang dapat kami sampaikan, Baby, Aldi. Baik, terima kasih Wenda Nura. Berarti hari ini rencananya akan dilakukan olah tempat kejadian perkara dari ruko yang terjadinya kebakaran di Mampang, Jakarta Selatan. Terima kasih atas laporan Anda, Wenda Nura, dan sebelumnya ada Ayu Pratiwi dari Rumah Duka Jelambar, Jakarta. Baik, pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Seorang suami di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah tega menyiramkan air keras kepada istrinya sendiri. Dan akibatnya korban mengalami luka bakar hingga 80%. Seorang wanita berusia 28 tahun bernama Susanti, warga desa Kawunganten, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, disiram air keras oleh suaminya sendiri. Akibat perbuatan pelaku, wajah dan tubuh korban mengalami luka bakar hingga 80%. Kedua mata korban melepuh dan sekujur badan korban mengalami luka bakar serius. Pelaku bernama Indarto, 39 tahun, tega menyiram air keras kepada istrinya karena cemburu. Tersangka mengaku mendengar kabar jika istrinya tengah menjalin hubungan asmara dengan pria lain saat tersangka bekerja di Jakarta. Pelaku dan korban sempat terlibat cekcok hingga berujung penyiraman air keras. Usai melakukan aksinya, pelaku kabur ke Palembang.
Polisi pun langsung menangkap pelaku di tempat persembunyiannya. Dengan informasi bahwa korban ini diduga menurut keterangan tersangka sudah memiliki hubungan dengan pria lain, jadi ada kecemburuan. Dia mencari melalui media sosial, belum sempat ketemu dengan si laki-laki yang diduga pacaran ini, namun demikian sudah ada keterangan dari salah seorang tetangga bahwa benar yang bersangkutan diduga tunangan yang bersangkutan. Kemudian berkaitan dengan hal tersebut, karena sudah beberapa kali tersangka mengajak korban untuk pulang tidak mau, pada saat sebelum kejadian tanggal 25 yang bersangkutan merencanakan pulang dari Jakarta ke daerah Kabupaten, kemudian sudah menyiapkan cairan dibawa dalam tasnya, kemudian meminta untuk korban menjemput di terminal. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 355 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, 9 kali beraksi di wilayah hukum Jakarta Selatan, 4 pelaku curanmor diciduk unit reskrim Polsek Pesanggerahan Jakarta Selatan. 1 orang pelaku yang diketahui sebagai residivis kasus yang sama dihadiahi timah panas sebagai efek jerah. Berawal dari tertangkapnya seorang pelaku yang gagal melarikan diri usai beraksi di Jalan Ciledug Raya, unit reskrim Polsek Pesanggerahan akhirnya membekuk komplotan curanmor yang bersembunyi di sebuah rumah kos di kawasan Jembatan Gantung, Cengkareng, Jakarta Barat. Komplotan curanmor yang berjumlah 4 orang ini masing-masing berinisial ES, R, EG, dan AK dibekuk bersama 9 motor yang dijadikan alat dan hasil kejahatan. Saat pemeriksaan awal diketahui para pelaku telah 9 kali melakukan aksinya di wilayah hukum Jakarta Selatan dengan modus membobol motor menggunakan kunci letter T. 1 pelaku berinisial ES ditembak polisi karena diketahui merupakan pemain lama alias residivis dalam kasus curanmor. Untuk kendaraan yang kita amankan ada 9, jadi untuk keseluruhan kita amankan ada di tempat kos daerah Jembatan Gantung, Cengkareng. Ke-9 kendaraan bermotor tersebut kita amankan di kos-kosan tersangka. Atas perbuatannya, keempat pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana selama 7 tahun. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, seorang emak-emak nekat mencuri dompet yang tertinggal di motor yang tengah parkir di sebuah toko. Aksi pencurian di Boyolali, Jawa Tengah tersebut viral setelah korban menyebarkan video rekaman CCTV milik toko ke media sosial. Inilah rekaman CCTV pencurian sebuah dompet oleh seorang wanita di Desa Salakan, Kecamatan Teras, Boyolali, Jawa Tengah. Sebelumnya, pelaku yang berkerudung mondar-mandir di tempat parkiran sebuah toko. Ketika pengunjung lain lengah, pelaku dengan cepat mengambil dompet yang tertinggal di sepeda motor milik orang lain. Agar tidak mencurigakan, dompet disimpan di bawah jok motor dan pelaku kabur. Pencurian terungkap saat korban menanyakan rekaman CCTV kepada karyawan toko. Waktu pulang Pak ke pabrik belanja ke sini Pak, habis itu nah dompet itu lupa dibawa masuk, habis mau keluar itu dicari kok dompetnya nggak ada. Habis itu mbaknya tanya ke saya, Mas enten CCTV mboten? Enten Mbak, oh, suruh ngecekin, ya udah saya cekin sekitar jam setengah 5-an sore sampai jam 5-an lah. Sebelum dilaporkan ke polisi, korban dan karyawan toko berharap pelaku yang mengambil dompet tersebut segera mengembalikan ke pemilik atau dititipkan ke pihak toko, karena dompet tersebut berisi surat-surat penting. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Jenazah calon siswa Bintara TNI Angkatan Laut Iwan Sutrisman tiba di Pelabuhan Gunung Sitoli. Kedatangan jenazah disambut isak tangis oleh keluarga. Jenazah Iwan Sutrisman yang tewas dibunuh oleh Serda AAM tiba di Pulau Nias melalui Pelabuhan Gunung Sitoli.
Setibanya di dermaga pelabuhan Gunung Sitoli, ambulans milik TNI Angkatan Laut langsung melaju. Padahal keluarga korban telah lama menunggu kedatangan kapal, ingin melihat peti jenazah. Duka bercampur tangisan histeris di dermaga pelabuhan memicu kekecewaan dari banyak keluarga yang telah menunggu kedatangan jenazah Iwan. Pihak keluarga menyerukan keadilan atas peristiwa ini. Keluarga menilai motif dan kasus ini harus dibuka pada publik. Bajunya baju hitam dan celananya biru dan tali pinggangnya ya udah kita buktikan sesuai foto. Artinya itu pihak keluarga yakin bahwa itu jenazah itu memang jenazah Iwan ya? Iya, saya yakin dan sudah saya buktikan langsung di hadapan Pak Polres Sawalunto dan Pak Pomal Lantamal 2 Padang. Keluarga berharap penegakan hukum diterapkan kepada pelaku pembunuh Iwan Sutrisman untuk menerima sanksi seberat-beratnya. Dari Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Iman Jayalase, iNews melaporkan. Ya, langsung saja untuk mengetahui update terkini terkait kasus bayi yang dianiaya ibu kandungnya sendiri tersebut, kami telah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Maros Ibtu Aditya Pandu. Ya, Pak Aditya, apa motif yang melatar belakangi penganiayaan ini, Pak? Ya, baik. Selamat siang, Mas Aldi dan Mbak Dewi. Saya akan menjelaskan motif kenapa ibu ini menganiaya anak. Diawali dari pernikahan siri antara sang perempuan dengan laki-laki yang masih muda ini, yang kemudian dikaruniai seorang putra yang saat ini berumur 6 bulan. Mereka berdua ini pisah panjang, Mbak Mas. Yang kemudian pelaku ini, sang istri ini tinggal sendiri di kosan yang ukuran 3x3 meter. Seorang diri mengurus bayi ini yang kemudian depresi, tidak pernah lagi diberikan nafkah oleh sang suami, sehingga sang istri H+2 setelah lebaran kemarin membuat video singkat dan dikirim melalui pesan WhatsApp ke suami. Namun sang suami ini merekam lagi video yang dikirim yang merupakan video timer 1 kali lihat. Kemudian dipublish ke media sosial. Oke, lalu saat ini proses hukum terhadap pelaku yang tidak lain adalah ibu kandung dari korban sendiri. Bagaimana dan kemudian ayahnya yang melihat kejadian tersebut dan kemudian memviralkan. Bagaimana sekarang statusnya? Apakah kemudian menjadi tersangka pula karena ia menyebarkan video tersebut? Iya, atas dasar kemanusiaan kami Polres Maros mempertemukan kedua belah pihak yang kemudian diselesaikan secara damai di Polres Maros, dihadiri kedua pihak keluarga dengan kesepakatan mereka berdua akan tinggal bersama dan menikah secara sah ataupun mengurus ke KUA nanti di minggu depan, gitu Mas. Oke, berarti maaf, tapi saya potong. Tapi apakah Anda serius kejadian seperti ini kemudian diselesaikan hanya dalam kekeluargaan saja begitu, melihat ada KDRT yang benar-benar nyata terlihat oleh publik? Iya, jadi atas gelar perkara yang bersama dengan Bapak Kapolres, kami mengedepankan kemanusiaan, Mas, yang tentunya anak ini masih 6 bulan, yang kemudian suami istri ini kalau memang diteruskan, istri ini kena penganiayaan terhadap anak dan suami ini kena menyebarluaskan video bermuatan kasusilaan seperti itu. Baik, Pak Aditya, ini saat ini berarti pelaku suami istri tersebut keadaannya adalah belum menikah secara sah begitu ya, yang akan dilakukan baru minggu depan. Dan keseharian mereka ini bagaimana, Mas Aditya? Hubungan antara suami istri ini, dan pada saat kejadian kan diketahui bahwa mereka tinggal di kos-kosan yang tidak begitu besar begitu. Apakah ada tetangga yang mendengar? Lalu selain itu juga keadaan psikologi sang ibu ini juga bagaimana? Apakah sudah dicek, Mas Aditya? Iya, kemarin ketika kami datangi kediaman
kontrakan sang istri ini hanya tinggal sendiri bersama dengan putranya yang berumur 6 bulan. Pada saat kami datang sangat tidak layak tempat tinggalnya, yang kemudian ketika kami dalami secara psikologis terhadap pelaku atau ibu ini merasa depresi, stres gitu, Mas. Dan saat ini bagaimana keadaan korban atau bayi yang dianiaya oleh ibunya ini, Mas Aditya? Sempat juga kami datangi dokter anak yang mengecek kondisi anak baik-baik saja, Mbak. Tidak ada keluhan sakit apapun. Baik. Itu Aditya Pandu, terima kasih atas waktu Anda bersama iNews Siang pada siang hari ini. Semoga ada benar-benar hal yang menjamin keselamatan sang bayi saat ini maupun nanti ya ke depannya, agar kejadian tersebut tidak terulang dan tentunya ini menjadi pelajaran juga bagi masyarakat begitu, bahwa semuanya harus diselesaikan dengan baik begitu. Ibu seharusnya menjadi pelindung bagi anaknya, bukan kemudian melakukan penganiayaan yang kemudian pastinya akan disesali ya jika diproses ke kepolisian seperti saat ini sekarang. Iya, baik. Terima kasih sekali lagi Ibtu Aditya. Kita ke informasi selanjutnya. Pelaku pembunuhan yang mengubur jasad korbannya di bawah lantai rumah korban terancam hukuman mati. Keluarga korban mengapresiasi kinerja polisi yang telah sigap menangkap dan memberikan hukuman setimpal kepada pelaku. Setelah melakukan rangkaian pemeriksaan, polisi akhirnya menjerat pasal pembunuhan berencana kepada Ijal, pria yang membunuh Hartono yang jasadnya dikubur dalam rumah di perumahan Bumi Citra Indah, Desa Pataruman, Kecamatan Ciamplas, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Menurut Kapolres Cimahi AKBP Aldi Subartono, setelah menganiaya korban, pelaku sempat mengecek nadi korban untuk memastikan korban telah tewas. Tak hanya itu, pelaku juga dengan tenang mengubur jasad korban dan menutupnya dengan keramik di rumahnya. Pemeriksaan, kita cek alat bukti lainnya dan sebagainya, ini tergambar pembunuhan berencana di mana pelaku membawa alat benda yang memang untuk menghabisi korban. Setelah itu menguasai barang-barang korban, merapikan TKP, itu tergambar. Sehingga kita katakan 340 KUH pidana. Ancamannya apa? Hukuman mati. Keluarga korban mengapresiasi kinerja polisi yang bergerak cepat menangkap pelaku, termasuk memberikan hukuman maksimal dengan pidana mati kepada pelaku. Ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kerjasamanya sama bapak-bapak dari kepolisian semuanya dengan sigap dan cepat menanganinya. Saya sangat terima kasih sekali. Didi Hartono, korban pembunuhan, ditemukan tewas dengan kondisi jasad dikubur di rumahnya di bawah keramik. Sebelum ditemukan, rekan kerja Didi sempat datang ke rumah korban dan melapor polisi. Pelaku mengaku kesal kepada korban dan akhirnya membunuhnya. Selain membunuh, pelaku juga membawa harta korban berupa motor dan surat berharga lainnya. Pelaku pun sempat berpindah-pindah tempat dan menjadi badut untuk menghindari polisi. Polisi berhasil menangkap pelaku di Cianjur, Jawa Barat. Pemirsa, puluhan siswa kelas 12 SMA Negeri 2 Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur dipulangkan saat hendak mengikuti ujian akhir. Hal ini terjadi lantaran para siswa menunggak iuran komite di sekolah. Di luar sini kenapa? Kendala di uang sekolah. Sekolahnya berapa? Lagi 50.000 atau 500.000? 50. Oh, 50.000 saja tidak bisa masuk ikut ujian. Pengakuan siswi kelas 12 SMA Negeri Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur ini viral di media sosial. Ia dipulangkan saat hendak mengikuti ujian akhir karena menunggak iuran komite sekolah sebesar Rp50.000. Dari pengakuan Dian, para siswa baru bisa mengikuti ujian akhir setelah melunasi iuran komite sekolah. Merespon video viral tersebut, Kepala SMA Negeri 2 Maumere menjelaskan bahwa memulangkan siswa bertujuan untuk membentuk komunikasi antara orang tua murid dengan pihak sekolah. Menyampaikan dengan pemulangan itu, kami menyampaikan kalau bisa orang tua datang ke sekolah untuk menyampaikan apa kendalanya, supaya ada solusi yang dibuat oleh sekolah untuk anak bisa ikut ujian. Sebelumnya, 30 orang siswa terpaksa dipulangkan karena tidak menyelesaikan karya ilmiah dan menunggak uang iuran komite mulai dari Rp50.000 hingga jutaan rupiah. Namun, sekolah tetap menyiapkan waktu tambahan selama 3 hari agar para siswa yang dipulangkan ini dapat mengikuti ujian susulan. Dari Sika,
Nusa Tenggara Timur, Joni Nura Ayus melaporkan. Pemirsa, kecewa dicerai sepihak dan ditinggal menikah lagi. Seorang wanita bersama anak dan sejumlah remaja membongkar sebuah rumah di Madiun, Jawa Timur. Pelaku berdalih rumah tersebut hasil dari jerih payahnya saat menjadi TKI di luar negeri. Seorang wanita bersama anak dan sejumlah remaja membongkar sebuah rumah di Desa Pucang Anom, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Aksi wanita bernama Siti Fatimah, warga Malang ini diduga karena kecewa dicerai secara sepihak serta ditinggal menikah lagi oleh suaminya. Siti menuntut hak hasil jerih payahnya yang selama ini ia dapat dari bekerja menjadi TKW. Siti mengirimkan uang untuk membeli tanah dan membangun rumah tersebut. Begini, saya memang dulu belinya sewaktu itu di Hong Kong. Karena ibaratnya kita kan suami istri kan. Saya tuh percaya banget sama keluarga sini, saya percaya banget. Tapi merekanya yang nggak bisa dipercaya, gitu loh. Terus kayak surat-surat semua itu juga mereka yang bawa. Kemarin tak minta katanya nggak ada. Disimpan, dicari juga nggak ada, katanya seperti itu. Sebelumnya, perangkat desa sudah memediasi kedua pihak namun menemui jalan buntu. Di sini. Terus kami mediasi malam, terus sampai tadi pagi kita mediasi tidak ada hasil. Dari pihak laki-laki nanti menuntut dari hukum. Kedua pihak hingga kini masih berseteru. Jika tidak ada kesepakatan, dimungkinkan masing-masing akan menempuh jalur hukum. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah balon udara berukuran besar terbakar saat akan dilepaskan oleh warga di Festival Balon Udara Tradisional Wonosobo, Jawa Tengah. Festival balon ini merupakan ajang adu kreativitas warga dalam pembuatan balon berukuran besar. Sebuah balon udara terbakar saat proses pengasapan untuk diterbangkan. Kobaran api dengan cepat membakar balon udara yang terbuat dari kertas tersebut. Meski kecewa, kelompok dari Desa Jurang Jero Kertek yang balon udaranya terbakar itu tetap semangat dan mengganti balon udara baru untuk digunakan dalam festival. Ya, tadi kan yang itu yang baru, kalau ini yang lama. Oh, stok lama ini? Ya, ini stok lama. Ya, lumayan kecewa lah. Karena belum terbang sih, Mas. Festival balon udara ini digelar di Desa Candiasan, Kecamatan Kertek, Wonosobo, Jawa Tengah. Puluhan balon udara berukuran besar mengikuti festival ini. Festival balon udara ini merupakan ajang adu kreasi dan kreativitas warga dalam membuat balon udara. Selain ajang tradisi Wonosobo, juga kreativitas dari teman-teman maupun komunitas di penerbangan balon ini memang sudah kita siasati, juga tradisi yang notabene itu dari dulu sudah tidak turun dari dulu awal dari Kecamatan Kertek yang dulu dilepas hari ditempatkan, dan banyak sekali balon-balon yang sangat luar biasa. Festival balon udara merupakan tradisi warga Wonosobo dalam merayakan Lebaran. Meski kini menerbangkan balon harus ditambatkan dengan tali maksimal 150 meter agar tidak membahayakan penerbangan, warga tetap antusias menyambut baik festival balon udara agar tetap melestarikan budaya. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Kembali di Newsroom, pemirsa masih bersama saya Aldi Hawari, juga Baby Kristami. Kita ke informasi berikutnya. Pasca dahsyatnya terjangan banjir lahar Gunung Semeru, pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur menetapkan masa tanggap darurat bencana selama 14 hari ke depan. Ya, masa tanggap darurat bencana ini ditetapkan untuk mempercepat penanganan pasca bencana. Dahsyatnya terjangan banjir lahar Gunung Semeru selain merusak sejumlah infrastruktur juga menelan 2 korban jiwa. Pemerintah Kabupaten Lumajang resmi menetapkan masa tanggap darurat bencana cuaca ekstrim, banjir lahar dan tanah longsor hingga 19 April hingga 2 Mei 2024 atau 14 hari ke depan.
Ketentuan tersebut dilakukan guna mempercepat penanganan pasca bencana terkait pembenahan infrastruktur yang rusak akibat terjangan banjir lahar Gunung Semeru. Kebijakan ini juga mempertimbangkan keselamatan warga, khususnya yang tinggal di area terdekat aliran Sungai Semeru. Warga yang berada di area zona berbahaya terdampak aliran lahar diimbau mengevakuasi diri ke tempat yang lebih aman. Karena apa? Sesuai data dari BMKG, ini intensitas curah hujan masih akan tinggi sampai dengan 21 April. Sehingga kami akan menetapkan status tanggap darurat bencana itu sampai dengan di atas tanggal 21 April. Ya. Mudah-mudahan, mohon doanya semua, mudah-mudahan tidak ada bencana banjir atau longsor susulan. Status tanggap darurat ini juga mengacu pada prediksi BMKG terkait terjadi cuaca ekstrim dan akan dievaluasi kembali sesuai perkembangan kondisi yang terjadi. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yai Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana situasi dan kondisi terkini pasca banjir lahar dingin di Lumajang, Gunung Semeru, kami telah terhubung bersama rekan Yayan Nugroho. Selamat siang, Yayan. Situasi terkini di sana bagaimana pasca penetapan tanggap darurat bencana? Ya, selamat siang, Aldi dan juga Baby. Saat ini saya berada di Dusun Sumberlangsep, di mana Dusun Sumberlangsep ini menjadi salah satu dusun yang terdampak terjangan banjir lahar Gunung Semeru yang terjadi pada Kamis malam kemarin. Ada sekitar 135 kepala keluarga yang saat ini masih terisolir karena memang akses jembatan yang menjadi akses satu-satunya warga sekarang tertimbun oleh material banjir berupa bebatuan dan pasir. Ya, saat ini untuk warga sendiri memang kesulitan untuk mencari sembako dan warga terpaksa harus melintasi jalur lahar ini meskipun saat ini arus juga masih cukup deras. Namun karena memang kebutuhan sembako mulai menipis di Dusun Sumberlangsep, warga akhirnya terpaksa nekat melewati jalur lahar Gunung Semeru ini. Keadaan ini juga diperparah dengan jaringan listrik yang juga terputus karena terjangan banjir lahar Gunung Semeru sampai kemarin, Aldi. Iya, Mas Yayan, ini Anda katakan ada 135 kakak yang terisolir hingga saat ini. Lalu apa saja antisipasi yang dilakukan oleh dinas setempat dan juga warga untuk mengantisipasi adanya banjir lahar dingin susulan? Apakah di sana sudah ada tersedia posko-posko evakuasi yang bisa dilakukan, bisa dihuni oleh warga untuk sementara? Ya, untuk mengantisipasi banjir lahar susulan, memang pihak BPBD Kabupaten Lumajang telah mengimbau kepada warga jika terjadi hujan deras, diimbau warga untuk mengevakuasi diri ke bukit yang ada di belakang saya ini untuk menyelamatkan diri. Iya, hingga saat ini mungkin sudah ada berapa warga yang melakukan evakuasi ke tempat yang Anda tadi sebutkan? Ya, untuk saat ini memang cuaca masih cerah, namun nanti jikalau hujan kembali turun, maka warga akan secara mandiri mengevakuasi diri ke bukit-bukit yang ada di Dusun Sumberlangsep ini. Oke, Yayan, imbauan yang diberikan oleh BNPB, BPBD, atau mungkin PVMBG yang memantau aktivitas vulkanik di sana kepada warga di sekitaran kawah Gunung Semeru, apa yang harus diantisipasi? Ya, BPBD memang mengimbau warga untuk menjauhi jalur aliran lahar saat terjadi hujan karena memang berpotensi terjadi banjir lahar susulan, Aldi. Baik, Yayan Nugroho, untuk sementara terima kasih atas laporan Anda. Kami akan terus memperbarui informasi dari situasi tanggap darurat bencana di Gunung Semeru. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Baik pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Abu vulkanik dari erupsi Gunung Ruang di Sulawesi Utara meluas hingga mengganggu aktivitas penerbangan di sejumlah daerah seperti di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Ada 2 rute penerbangan dari Makassar ke Manado dan Ternate yang terpaksa harus dibatalkan.
Ratusan calon penumpang tujuan Manado dan Ternate memenuhi loket tiket maskapai di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka gagal berangkat imbas erupsi Gunung Ruang di Sulawesi Utara. Penerbangan dari Makassar menuju Manado, serta penerbangan dari Makassar tujuan Ternate dibatalkan. Dari data peringatan dini info penerbangan, abu vulkanik dari erupsi Gunung Ruang masih terpantau di ketinggian 15.000 feet yang berpotensi akan merusak mesin pesawat. Berdasarkan hasil paper test menunjukkan bahwa positif terdapat asap vulkanik di runway. Jadi debu-debu ini tuh sangat berbahaya ketika dia itu masuk ke engine pesawat. Jadi ketika debu itu masuk ke engine itu bisa mati. Artinya sejak erupsi hingga hari ini 14 penerbangan dari Bandara Sultan Hasanuddin Makassar batal berangkat dan mengalami divert. Nah, teman-teman airline sudah kami ingatkan untuk tidak lagi menjual tiket ke Manado untuk sementara waktu. Guna meminimalisir kerugian penumpang, pihak maskapai memberikan kesempatan penumpang untuk refund atau reschedule jadwal penerbangan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, ratusan calon penumpang maskapai Lion Group di Bandara Sultan Baabullah Ternate, Maluku Utara mengamuk karena jadwal penerbangan ke sejumlah wilayah dibatalkan pihak maskapai. Pembatalan akibat dampak abu vulkanik erupsi Gunung Ruang. Makanya saya bilang ambil nomor saya. Saya tahu, Pak. Saya tahu, Pak. Ratusan calon penumpang mengamuk dan terlibat adu mulut dengan pihak maskapai Lion Group di Bandara Sultan Baabullah Ternate, Maluku Utara. Para calon penumpang ini kesal lantaran pihak maskapai tiba-tiba membatalkan sejumlah rute penerbangan dari Ternate menuju Jakarta, Surabaya, Manado, Makassar, dan Labuha. Kenapa Pak dibatalkan itu Pak? Belum ada kejelasan ya dari maskapai. Kepada penumpang, pihak maskapai menjelaskan pembatalan penerbangan ini disebabkan bencana letusan Gunung Ruang di Manado, Sulawesi Utara, yang menghembuskan abu vulkanik ke arah jalur penerbangan sehingga pihak maskapai terpaksa menunda keberangkatan. Dari pusat, direktur kami safety sudah memberikan izin kepada kami semua di Ternate untuk keluar dari Ternate. Karena input dari pesawat itu terkena dampak terpapar abu vulkanik. Para calon penumpang menyayangkan mengapa pihak maskapai tetap menjual tiket, padahal erupsi Gunung Ruang sudah terjadi beberapa hari sebelumnya. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Gunung Ruang di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara kembali mengeluarkan asap vulkanik pada Kamis sore. Tinggi kepulan asap vulkanik diperkirakan sekitar 400 meter. Gunung Ruang di Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara kembali mengeluarkan kepulan asap vulkanik pada Kamis 20 April pukul 5 sore waktu Indonesia bagian tengah. Walau tidak menimbulkan gemuruh dan mengeluarkan lava pijar, warga yang berada di zona merah diimbau tetap waspada dan mengungsi ke wilayah aman. Status Gunung Ruang masih berada di level 4 atau awas. Jam 5 tadi ada keluar asap lagi di Gunung Ruang, pemirsa sekalian. Jadi mungkin ini tapi tidak ada getaran-getaran, tremor tidak ada, cuman letusan. Sebelumnya, Gunung Ruang mengalami 2 kali erupsi, yaitu pada 16 April dan 17 April malam waktu setempat. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Lagi, iNews melaporkan. Nah pemirsa, kita akan melihat bagaimana kondisi para pengungsi pasca erupsi Gunung Ruang. Langsung saja kita terhubung bersama rekan Jeffrey Langi di Posko Bencana Erupsi Gunung Ruang. Halo, selamat siang Jeffrey. Ya, pasca erupsi ini bagaimana kondisi para pengungsi? Ya, dapat saya laporkan Aldi dan Devi, saat ini saya berada di depan kantor Kapitalao di Kampung Kampung Sala, di mana lokasi ini dijadikan posko bersama atau posko utama dari erupsi Gunung Ruang di Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Sulawesi Utara.
di mana di posko ini ditempatkan semua bantuan untuk para pengungsi. Dan kondisi pengungsi saat ini sejam yang lalu, di mana ada sejumlah pengungsi yang datang dari berbagai titik posko-posko pengungsi. Mereka mengaku kesalahan pemerintah karena mereka belum menerima bantuan sejak hari pertama erupsi. Menurut mereka hanya sampai data dari pihak kelurahan. Sehingga mereka mendatangi posko utama ini dan menanyakan bantuan-bantuan mereka. Sementara di tempat ini mereka hanya dijelaskan oleh petugas bahwa mereka menunggu data dari Kapita Laut. Sementara menurut mereka, menurut para pengungsi Kapita Laut yang ada juga ikut mengungsi. Ya. Dan demikian Kang Ali. Jeffrey, apakah ada informasi kenapa sampai saat ini belum ada bantuan dari pusat yang sampai kepada para pengungsi Gunung Ruang? Nah, setelah demikian dari informasi yang kami dapat dari Kepala BPBD Kabupaten Kepulauan Sitaro, di mana awalnya lokasi titik pengungsian yang hanya terdata di posko pengungsi itu 4 titik, namun saat ini beberapa para pengungsi yang mengungsi di rumah keluarga, rumah kerabat, dan lokasi pengungsiannya sudah terjadi 30-an titik pengungsian, sehingga menurut BPBD setempat mereka kesulitan untuk menyalurkan bantuan dan mereka juga menunggu seluruh lurah-lurah dari lokasi-lokasi pengungsian untuk mendata para pengungsi dan menyalurkan bantuan tersebut melalui kelurahan. Pasalnya lokasi titik pengungsian yang lumayan banyak dan tersebar di beberapa daerah yang aman dari lokasi erupsi Gunung Ruang. Sekian Ali dan Dedi. Iya. Jeffrey, berarti saat ini para pengungsi masih menunggu bantuan juga dari BPBD setempat ya. Untuk hingga saat ini, kira-kira bantuan apa yang paling dibutuhkan di sana oleh para pengungsi, Jeffrey? Dan sudah ada berapa banyak pengungsi di sana? Yang datang dari beberapa titik pengungsian, karena mereka masih membutuhkan makanan cepat saji. Karena menurut mereka, makanan yang mereka dapati beberapa hari terakhir, yaitu hanya dari donatur dan dari biaya mereka sendiri. Dan juga saat ini mereka membutuhkan perlengkapan baik seperti popok dan juga susu. Dan selain itu obat-obatan untuk para lansia. Nah, diketahui total dari seluruh pengungsi yang ada dari erupsi Gunung Ruang saat ini, yaitu 2.045 jiwa yang tersebar di 30-an titik pengungsi. Sementara kondisi aktivitas Gunung Ruang saat ini sudah mulai menurun atau semakin landai sejak menunjukkan aktivitas hari kemarin sore, di mana kepulan asap putih kecoklatan keluar dari kawah setinggi 400 meter. Namun walaupun aktivitas sudah menurun, pemerintah setempat tetap mengimbau warga untuk tidak beraktivitas dalam zona merah, yaitu radius 6 km dari kawah Gunung Ruang. Sekian Ali dan Dedi. Baik, Jeffrey, sampai saat ini warga terus mengungsi dan masih menunggu bantuan dari BPBD setempat maupun pemerintah pusat. Terima kasih Jeffrey Langi atas laporan Anda dari Gunung Ruang, Sulawesi Utara. Selamat bertugas. Ya, pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Isak tangis histeris keluarga korban tertimbun longsor di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, iringi pemakaman massal 10 jenazah korban yang dikubur dalam satu lubang liang lahat. Sepuluh jenazah korban bencana alam tanah longsor di Palangka, Kecamatan Makale, Tanah Toraja dimakamkan secara massal dalam satu lubang liang lahat di komplek pemakaman keluarga di Tosirope, Tanah Toraja. Isak tangis histeris keluarga korban tidak terbendung menyaksikan para jenazah yang adalah keluarga mereka dimakamkan dalam satu liang lahat. Meski diguyur hujan deras, namun proses pemakaman massal tetap dilakukan.
Para warga dan keluarga berjibaku menandu 10 jenazah korban ke tempat peristirahatan terakhir dikarenakan akses menuju tempat pemakaman masih berlumpur. Ini Pak ada 10 korban jiwa. Ya, ada anak-anak 1 dan 9 dewasa. Itu sekeluarga semua atau gimana Pak? Ya ada semuanya, semua yang dikubur di sini ya keluarga dekat. Sebelum dimakamkan, ke-10 jenazah didoakan dalam ibadah pelepasan yang dipimpin oleh pendeta setempat. Anggota TNI juga membantu menggali lubang untuk memakamkan 10 jenazah korban tanah longsor tersebut. Diketahui ke-10 jenazah yang dimakamkan ini merupakan bagian dari 20 korban yang tewas tertimbun longsor di Tanah Toraja pada Sabtu 13 April 2024 lalu. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Kembali di iNews Siang, pemirsa, ada aksi seorang sopir bus rute Kota Palu, Sulawesi Tengah tujuan ke Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang memberikan makan kepada puluhan penumpang di rumah mertuanya saat momen Lebaran kemudian viral di media sosial. Seorang sopir bus bernama Satir, 40 tahun, membawa puluhan penumpang dari Kota Palu, Sulawesi Tengah menuju Makassar, Sulawesi Selatan dan berhenti sejenak di rumah mertuanya untuk menyantap makan siang khas Lebaran. Aksi kepedulian ini pun viral di media sosial. Sang sopir menawarkan makan kepada para penumpangnya ini yang mengeluh lapar usai melaksanakan sholat Id. Karena saat itu banyak tempat makan tutup, Satir pun meminta mertuanya untuk membawa penumpang makan di kediaman sang mertua di daerah Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Seorang penumpang berterima kasih hingga mengabdikan momen santap makan bersama khas Hari Raya Idul Fitri seperti ketupat hingga opor ayam. Di tengah nuansa hari kemenangan, kehangatan para penumpang dan sang sopir begitu hangat. Karena pas hari Lebaran Pak. Hari Lebaran. Itu penumpang sudah mengeluh memang pada saat itu Pak? Ya, nyala lapar semua memang. Oh lapar? Ya kita juga seorang sudah lapar juga. Oh, sudah kan maksudnya saya sudah informasikan memang maksudnya bagaimana ada ini apa cukup kan maksudnya sajian di situ. Meski sudah berlalu, sikap kepedulian Satir bisa menjadi inspirasi untuk menyebarkan kebaikan dengan sesama. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yusfin, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Sejumlah harga kebutuhan pokok masih mengalami kenaikan di Pasar Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Salah satunya harga bawang merah yang melonjak menjadi Rp75.000 per kilogramnya. Sebelumnya di Pasar Cempaka Putih, Jakarta Pusat, bawang merah dijual dengan harga Rp50.000 per kilogram. Namun jelang perayaan Idul Fitri, harga bawang merah terus naik dan kini berada di harga Rp75.000 per kilogram. Kenaikan harga bawang merah diduga disebabkan pasokan yang berkurang karena libur Lebaran. Sementara itu harga bawang putih turun Rp5.000 menjadi Rp55.000 per kilogram. Menurut pedagang, harga bawang putih normalnya di kisaran Rp40.000 per kilogram. 55 ya Bu. Terima kasih. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana update terkini terkait harga bahan pangan di Jakarta, kita telah terhubung dengan rekan Amrina Rida di Pasar Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Selamat siang Amrina, bagaimana pantauan Anda terkait harga bahan pokok di sana yang kabarnya ini terus naik? Ya halo, selamat siang Aldi dan Baby. Memang pasca Hari Raya Idul Fitri ini kita ketahui bahwa sejumlah harga bahan pangan ini memang ada yang mengalami kenaikan. Kalau di tempat kami melaporkan saat ini yakni di Pasar Cempaka Putih, Jakarta Pusat, begitu memang yang mengalami kenaikan harga secara signifikan ini adalah bawang merah. Selama ini bawang merah ini hanya dihargai dengan harga Rp50.000, itu adalah harga normalnya. Namun sekarang sudah melonjak naik begitu, meningkat mencapai di harga Rp75.000 per kilogram.
kilogramnya. Dan ternyata untuk kenaikan harga bawang merah ini tidak hanya terjadi di Pasar Cempaka Putih, namun juga terjadi di sejumlah daerah lain di luar Jakarta. Dan kalau di Pasar Cempaka Putih ini, kami tadi sempat berbincang juga dengan pedagang di sini. Mereka mengaku bahwa untuk kenaikan harga bawang merah ini sudah terjadi beberapa hari sebelum Lebaran, hingga hari ini pun juga ternyata harganya masih naik mencapai harga Rp75.000 per kilogramnya. Dan tadi ketika kami menanyakan begitu apa sih penyebabnya mengapa bawang merah ini harganya naik, mereka mengaku bahwa salah satunya adalah karena pasokannya yang minim dibandingkan biasanya. Dan kalau kita merujuk pada keterangan dari Badan Pangan Nasional, begitu disinyalir atau diduga bahwa penyebab harga bawang merah ini melonjak ini karena terjadi banjir di sejumlah daerah sentra produksi bawang merah yang ada di Jawa Tengah, sehingga menyebabkan sejumlah petani bawang merah ini gagal panen dan menyebabkan pasokan bawang merah di pasaran ini menjadi minim dan harganya juga menjadi meningkat. Dan kalau dari Badan Pangan Nasional sendiri itu pun mereka sudah melakukan sejumlah upaya untuk menekan harga bawang merah ini agar bisa kembali normal. Salah satunya adalah dengan membantu biaya logistik untuk mendistribusikan pasokan bawang merah yang ada di wilayah sentra produksi, didistribusikan ke wilayah yang memang masih defisit pasokan bawang merah. Seperti misalnya dari daerah Sumatera Barat, NTB hingga Sulawesi Selatan, pasokan bawang merah dari daerah-daerah tersebut didistribusikan ke area yang memang defisit pasokan bawang merah, misalnya ada di daerah Jabodetabek, untuk bisa menekan harga. Namun memang ternyata hingga saat ini harga bawang merah ini masih melonjak. Nah, kalau di Pasar Cempaka Putih, selain bawang merah yang mengalami kenaikan harga ini adalah juga bawang putih. Untuk bawang putih ini normalnya dihargai Rp40.000 per kilogramnya, namun sekarang sudah ada di harga Rp55.000 per kilogram. Bahkan beberapa hari yang lalu pun juga sempat ada di harga Rp60.000 per kilogramnya. Sementara itu untuk harga beras pun yang kita ketahui beberapa waktu yang lalu sempat melonjak tinggi, sekarang ternyata memang sudah turun meskipun juga belum kembali ke titik normal begitu. Untuk harga beras medium ini sekarang Rp13 hingga Rp15.000, dan untuk beras premium ini sekarang ada di harga Rp17.000 atau lebih tinggi dibandingkan harga normal yang Rp16.000. Sementara itu untuk komoditas cabai ini ternyata sudah normal harganya. Seperti kita ketahui kalau beberapa bulan yang lalu harga cabai ini sempat menyentuh Rp100.000 lebih begitu per kilogramnya. Sekarang baik itu cabai merah rawit maupun cabai keriting sudah berada di Rp50.000 per kilogramnya. Aldi dan juga Baby. Baik, Amrina Rida melaporkan dari Pasar Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Terima kasih atas laporan Anda, Amrina, dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, kita ke informasi usai Lebaran, harga sejumlah komoditas pangan di sejumlah wilayah masih tinggi. Seperti misalnya daging ayam yang dijual seharga Rp42.000 per kilogramnya, sementara bawang merah dijual seharga Rp60.000 hingga Rp70.000 per kilogram. Harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Labuan Pandeglang, Banten tak kunjung turun, bahkan sebagian besar cenderung naik. Seperti harga daging ayam yang sebelumnya dijual seharga Rp35.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp42.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga daging ayam disebabkan banyaknya peternak yang libur sehingga pasokan berkurang. Yang harusnya nih harga normal berapa ini, Pak? Kalau untuk ukuran normal yang udah 35-38, antara 35-38. Kenaikan juga terjadi pada komoditas bawang putih yang mencapai Rp50.000 per kilogram. Sementara bawang merah saat ini dijual Rp70.000 per kilogram. Bawang putih masih 50. Bawang merah naik turun, sekarang 70, kemarin 60. Ya, kalau tomat udah turun dari yang kemarin, sekarang 20, kemarin 35. Kenaikan harga bawang merah juga terjadi di Pasar Pagi, Kota Tegal, Jawa Tengah. Satu pekan setelah Idul Fitri, harga bawang merah yang semula hanya Rp20.000 hingga Rp30.000 per kilogram naik menjadi Rp60.000 hingga Rp65.000 per kilogram. Menurut pedagang, meraketnya harga bawang merah karena pasokan dari petani berkurang sementara permintaan di pasaran cukup tinggi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kita akan memantau kondisi arus lalu lintas libur akhir pekan. Dan bagaimana situasi terkini di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat? Kami sudah bergabung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri. Selamat siang, Brigadir Treslinda. Bagaimana saat ini pantauan di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat? Apakah masih banyak
pemudik yang masih memadati wilayah tersebut untuk berwisata. Ya baik, terima kasih Aldi dan juga Debbie di studio. Dapat saya laporkan pada siang hari ini arus lalu lintas dari arah Ciawi yang akan mengarah ke Bogor memang mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Namun belum diberlakukan sistem one way. Perlu sebagai informasi, beberapa jam lalu pada pukul 9 sempat diberlakukan sistem one way hingga pukul 10 dibuka kembali menjadi 2 lajur. Sementara untuk arus lalu lintas masih dapat melaju dengan kecepatan normal meskipun ada peningkatan volume kendaraan. Dan apabila peningkatan volume kendaraan ini di atas batas normal, maka akan diberlakukan kembali sistem one way. Untuk itu kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Dan peningkatan volume kendaraan pada siang hari ini terjadi di mendekati Pasar Cisarua berhubung dengan aktivitas masyarakat pada pasar ini yang perlu diantisipasi juga bagi para pengguna jalan yang melintas di kawasan ini. Kemudian dan sampai saat ini masih kami temukan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas berupa melawan arus maupun tidak menggunakan helm. Untuk itu kami harapkan bagi para pengguna jalan tentunya untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang ada. Apabila Anda keluar berkendara di jalan raya, pastikan kelengkapan kendaraan Anda lengkap seperti roda 2, menggunakan helm standar SNI untuk melindungi terjadinya fatalitas laka lantas apabila terjadi kecelakaan. Dan untuk mengupdate informasi tentang arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1506669 atau melalui SMS center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan langsung dari kawasan Gadok. Kembali ke studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporan Anda. Selamat bertugas. Kembali di Indonesia, pemirsa masih bersama saya Aldi Hawari juga Baby Kristami. Pemirsa, silaturahmi akbar bertajuk Lebaran Kukusan kembali dihelat oleh ribuan warga Kukusan. Dan kegiatan ini berlangsung meriah di lapangan sepak bola Kukusan Beji, Kota Depok. Sama halnya dengan tahun lalu, Lebaran Kukusan diadakan dalam rangka mempertahankan tradisi rantangan dan silaturahmi dengan melibatkan berbagai lapisan masyarakat yang ada di Kelurahan Kukusan. Selain tradisi makan bersama, kegiatan ini juga menyediakan sejumlah lapak UMKM. Lebaran Kukusan ini digelar sebagai bentuk silaturahmi antar warga Kukusan agar kedepannya lebih kompak untuk memajukan wilayah Kukusan dengan tradisi rantangan. Ketemu seluruh warga, mungkin perwakilan lah ya, tadi sama ada semua, cuma ya seneng lah, ibu-ibu seneng ya, masak-masak bareng, makan bareng juga di sini. Memang ini semua warga Kukusan, khusus warga Kukusan ya? Ya diundang seluruh warga Kukusan, paling nggak perwakilan semua wilayah ada lah. Lebaran Kukusan dilakukan atas inisiatif warga menjaga tradisi budaya rantangan sebagai hantaran dari anak untuk orang tua pada saat Hari Raya Lebaran. Namun Lebaran Kukusan ini bukan sebagai perayaan Hari Raya Idul Fitri lantaran dilakukan setiap pasca Hari Raya Idul Fitri. Tradisinya biasa sangat sederhana ya, yaitu menampilkan sebenarnya lebih kepada budaya, makanya sebagai sebuah masukan nanti ke depan ya budaya dikedepankan karena sudah tadi perbauran etnis ya Kota Depok bisa aja ditampilkan dengan pakaian-pakaian daerah yang lain, warga Kukusan yang ada di Kukusan ini. Misalnya orang Jawa, Kukusan pakaian Jawa, menampilkan tentang masalah etnis di Jawa itu di Kukusan itu ada, gitu. Misalnya seperti itu. Ini bagus, variannya bagus. Baru tahun ini, baru tahun ini ada? Enggak, ini yang kedua. Kedua. Kedepannya Wali Kota Depok berharap agar wilayah lain dapat menggelar kegiatan serupa dengan menggunakan pakaian adat masing-masing daerah asalnya agar tradisi dan budaya tidak hilang termakan zaman. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan.
Seru banget ya Aldi ya, lihat pesta tradisi seperti ini yang bisa dinikmati juga oleh warga sekitar. Lalu bagaimana pemirsa keseruan Lebaran Betawi atau Lebaran Kukusan ini di Depok? Langsung saja kita tergabung dengan rekan Iyung Rizky di sana. Halo, selamat siang Iyung. Bagaimana keseruan Lebaran Kukusan di sana? Apakah sudah diramaikan oleh warga sekitar? Baik, Debbie dan Aldi dan juga pemirsa, saat ini sekarang saya berada di lapangan Kukusan, di mana Lebaran Kukusan atau rantangan yang diselenggarakan oleh inisiatif warga digelar sejak pagi tadi. Ada banyak warga yang datang dari sekitar 8 RW di Kukusan, diantaranya membawa rantangan untuk makan bersama di lapangan Kukusan ini. Dan para warga ini memang sengaja antusias untuk datang karena memang Lebaran Kukusan ini diselenggarakan setiap momen Idul Fitri, di mana sebagai bentuk silaturahmi warga Kukusan kepada seluruh masyarakat yang ada di Kukusan, begitu Debbie dan Aldi. Apa yang membuat Lebaran Kukusan ini menjadi sangat ikonik, Iyung Rizky, di wilayah Depok, Jawa Barat? Iya, memang Lebaran Kukusan ini ada tradisi yang disebut rantangan, di mana tradisi rantangan ini dikenal sebagai bentuk hantaran dari anak untuk orang tua. Dan hantaran ini dimakan bersama-sama di satu tempat yang cukup lapang, yang saat ini memang dipilih di lapangan bola di Kukusan, begitu Aldi dan Debbie. Baik, Iyung Rizky, terima kasih atas laporan Anda, melaporkan langsung dari Depok, Jawa Barat. Seru sekali ya, momen Idul Fitri masih terasa bahkan hingga 1 minggu setelah libur Lebaran. Festivitinya masih terasa begitu, ya, dan warga Depok pasti sangat senang ya. Dan bawa rantangan tadi yang uniknya Aldia, dan makan bersama dengan keluarga di sana. Baik pemirsa, kita ke informasi lain ya. Ini ada kompetisi voli terbesar di Indonesia, Proliga 2024. Bank Mandiri secara resmi mengumumkan tim voli putri profesional Jakarta Living Mandiri. Ya, tim telah dipersiapkan melalui seleksi ketat dan pelatihan intensif untuk persiapan Proliga 2024. Menjelang bergulirnya kompetisi voli bergengsi di Indonesia Proliga 2024 pada 25 April, Bank Mandiri secara resmi meluncurkan dan memperkenalkan tim voli putri profesional bernama Jakarta Living Mandiri. Launching tim voli putri Jakarta Living Mandiri yang berisikan para pemain bertalenta Indonesia serta pemain usia muda ini berlangsung di Auditorium Plaza Mandiri Jakarta dan dihadiri langsung oleh Ketua PBVSI Imam Sujarwo serta ofisial tim voli putri Jakarta Living Mandiri atau JLM. Dibentuknya tim voli putri profesional JLM karena Bank Mandiri ingin berkontribusi dalam pembinaan dan melahirkan atlet voli, khususnya usia muda yang bisa menjadi tulang punggung olahraga voli Indonesia. Jadi paling tidak ada beberapa hal ya menjadi latar belakang dibentuknya tim bola voli putri JLM Jakarta Living Mandiri ini. Tentunya pertama kita ingin berprestasi, itu udah pasti ya. Tetapi kalau dilihat lagi esensinya, pertama kami ingin berkontribusi sebagai BUMN, kami ingin berkontribusi bagaimana bisa membina, membentuk dan melahirkan pemain-pemain muda. Sementara itu pelatih JLM mengaku telah siap mengarungi kompetisi Proliga 2024. Dengan komposisi pemain lokal berpengalaman dan usia muda, ditambah 2 pemain asing, pelatih tim voli putri Jakarta Living Mandiri diharapkan bisa bersaing di Proliga 2024. Tapi tim Mandiri yang punya target ke Final Four dan kita akan meraih yang terbaik di Proliga 2024. Dalam Proliga 2024, tim voli putri Jakarta Living Mandiri menargetkan bisa menembus 4 besar Proliga 2024, serta memiliki harapan ada pemain JLM yang bisa masuk ke tim nasional voli putri Indonesia. Dari Jakarta, Stephen Patinama, iNews melaporkan.
Nah, selanjutnya ini sudah mau jam makan siang ya Aldi ya. Ini rasanya mungkin enak kalau kita melihat beragam kuliner, rekomendasi menu makanan. Kalau aku sendiri suka seafood nih Aldi. Nah, kamu sendiri suka seafood nggak? Suka banget. Ngomongin soal seafood, kita ada rekomendasi makanan seafood, salah satunya olahan kepiting jahe yang bisa Anda coba untuk nikmati di menu makan siang pemirsa kali ini. Tak perlu ke restoran untuk mencicipi lezatnya kuliner satu ini karena pemirsa bisa mengolahnya sendiri di rumah. Dan berikut liputannya kami sajikan untuk Anda. Ini dia olahan kepiting jahe kreasi kuliner rumahan di Pangkal Pinang, Bangka Belitung yang menggugah selera. Jika Anda pecinta kuliner seafood, olahan kepiting bumbu jahe ini bisa dicoba. Soal rasa gak kalah nikmatnya dengan rasa kepiting di restoran bintang 5 loh. Untuk mengolahnya pun tidak sulit karena pemirsa hanya cukup menyiapkan bumbu dapur seperti kepiting segar, telur, bawang putih, jahe, margarin, penyedap rasa, garam, daun bawang, bawang bombay, dan cabai merah. Kepiting direbus lalu dibelah menjadi 2 bagian agar bumbu mudah meresap ke daging kepiting. Olahan bumbu tersebut ditumis lalu dicampurkan dengan kepiting yang sudah direbus. Dan kepiting bumbu jahe siap disajikan. Bumbu gurih dan aroma jahe yang begitu khas dengan cita rasa lezatnya sangat menggoyang lidah. Apalagi di balik cangkang kepiting yang keras, kepiting memiliki daging yang lembut. Jadi kepiting saus jahe ini rasanya nendang banget. Jadi jahenya itu autentik banget dan rasanya kayak creamy-nya itu dapet banget, pedesnya juga dapet, pas dan cocok banget buat di lidah kita. Dan bumbunya juga sangat simpel, yaitu bumbu yang ada di dapur. Dan ini merupakan salah satu masakan andalan kesukaan keluarga kami. Jadi bagaimana pemirsa? Tertarik untuk mencoba nikmatnya olahan kepiting jahe atau berniat untuk kreasikan olahan kepiting jahe di rumah? Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan.